Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini walaupun cuaca hujan di luar sana, tapi yakinlah bahwa hujan itu salah satu perkara yang bisa membawa rahmat Allah kepada kita. Artinya ada waktu-waktu mustajab berdoa. Tapi walaupun demikian tidak menyurutkan untuk beriman sesaat kepada Allah Azza wa Jal dalam rangka talabul ilmi. Tak lupa kemudian salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun tema di malam hari ini, kita akan membahas 20 amalan harian yang kalau kita lakukan dari 20 amalan harian ini, maka kita akan mendapatkan keajaiban yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Karena 20 amalan harian ini yang akan merubah kehidupan kita. Kita tahu bahwa setiap permasalahan manusia itu berbeda-beda, sesuai dengan tingkatan keimanan seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila memberikan ujian, maka Allah akan melihat tingkat keimanannya. Kalau imannya kuat, ujiannya juga berat. Kalau imannya lemah, ujiannya juga lemah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menguji manusia kecuali disesuaikan dengan kadar kemampuan imannya. Yang ingin saya katakan adalah setiap manusia itu pasti banyak masalah dalam kehidupan. Lah di antara yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kita itu adalah dengan cara menyandarkan diri kepada Allah dengan memperbanyak amalan-amalan yang diajarkan Nabi kepada kita. Amalan apa saja ini yang bisa merubah kehidupan kita? Langsung saja, yang pertama, jangan pernah meninggalkan sholat. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dengan kesabaran dan juga dengan salat. Walaupun memang salat itu berat dilakukan kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin bahwa dia sedang berjumpa dengan Allah ketika salatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat itu tempat pertolongan. Jadi kalau kita ada masalah yang berat, entah masalah ekonomi, entah masalah kesehatan, entah masalah keluarga, sebutkan masalah apa saja, maka segera sholat. Karena Nabi SAW kalau ada masalah berat yang dia tidak bisa keluar dari masalah itu,
Maka Nabi SAW dikisahkan, kana Nabi SAW idza hajabahul amru fazi'a ila shalah. Rasul itu kalau ada masalah berat, maka Nabi SAW langsung sholat. Langsung sholat. Kenapa Nabi SAW kalau ada masalah berat langsung sholat? Karena dia tahu hanya dalam posisi sholat itulah dia bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya perjumpaan kita dengan Allah di dunia ini adalah ketika sholat. Di situ kita terjadi dialog saat sholat. Nabi SAW ketika menceritakan tentang sholat, apa kata Rasul? Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa aku jadikan sholat itu dua bagian, satu untukku dan satu untuk hambaku. Apabila hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah akan menjawab Hamidani Abdi. Apabila hambaku mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah menjawab Athna Alayya Abdi. Apabila hambaku membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab Majadani Abdi. Artinya bahwa solat itu dialog sebenarnya kita dengan Allah. Makanya dalam surah Al-Fatihah ketika kita membaca dalam solat itu harus dibaca secara tartil ayat per ayat, karena setiap ayat ada jawabannya. Jangan membaca surah Al-Fatihah satu nafas pula dalam solat itu. Dan sunnahnya tartil ayat, satu ayat, karena ada jawabannya masalahnya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah Nabi SAW ketika ada masalah besar langsung solat, karena Rasul tahu Nabi SAW ingin melibatkan Allah dalam masalahnya. Sebesar apapun masalah anda, kalau Allah ikut campur menyelesaikan masalahnya, tidak ada masalah besar kecuali akan diurai. Tapi sekecil apapun masalah kita, kalau Allah tidak ikut campur tangan menyelesaikannya, tidak akan pernah ada jalan keluarnya. Karena setiap masalah itu datang dari Allah, dan Allah lah yang akan menyelesaikan masalah itu. Makanya ini amalan yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat, terutama sholat wajib. Jangan pernah ditinggalkan. Syukur-syukur kemudian kita tambah dengan yang sunnah, karena Nabi SAW mengatakan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ketika seorang hamba terus menerus melaksanakan yang wajib, kemudian diselingi dengan sunnah-sunnahnya, bukan hanya solat wajib tapi juga solat sunnahnya, maka Allah katakan hatta uhibbahu, sampai akhirnya aku pun jatuh cinta dengan hamba itu. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta dengan kita, tentu apapun yang kita hajatkan Allah akan kabulkan. Kayak antum lah, kalau lagi sayang dengan istri, cinta dengan istri, apapun yang diminta istri diupayakan kita kabulkan. Karena orang yang mencintai kepada orang yang dicintai pasti akan mentaati. Apalagi yang mencintai kita Allah, ikhwan. Yang mencintai Allah, yang memiliki langit dan bumi dan seluruh kekayaan yang ada di alam semesta ini, maka apapun yang kita hajatkan pasti Allah kasih itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini amalan yang pertama, jangan pernah tinggalkan salat, terutama yang wajib. Kalau bisa tambah yang sunnah-sunnah. Satu. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan solawat. Terkadang kita ini meremehkan soal solawat, padahal di balik solawat itu ada keajaiban yang luar biasa, ikhwan. Di balik solawat itu luar biasa keajaibannya.
Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam An-Nasai. Apa kata Rasul? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin wa khuttat anhu asyra khatawatin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepada kita 10 kali lipat. Apa makna salawat? Kita sering membaca Allahumma salli ala Muhammad, atau kalau kita menulis nama Rasul mesti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mengucapkan salawat Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya itu? Makna salawat itu, kalau kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, artinya ya Allah, berikan pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan makhluk Engkau yang ada di langit sana. Jadi kita meminta kepada Allah agar nama Rasul dipuji-puji di langit. Tolong ya Allah, pujilah Nabi kami Muhammad di hadapan makhlukmu di langit sana. Pujilah dia di hadapan malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan seluruh malaikat yang ada di langit. Itu makna salawat. Makna salawat, kita meminta kepada Allah agar Nabi kita terus dipuji di langit di hadapan para malaikat. Lah kalau seandainya kata Rasul kita bersalawat 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepada kita berapa kali? 10 kali. Nama kita akan disebut oleh Allah 10 kali di hadapan para malaikat di langit sana, di hadapan Jibril, Mikail, Israfil, malaikat pemikul ars dan seluruh malaikat yang ada di langit. Bayangkan nama kita disebut-sebut, padahal hanya menyebut salawat 1 kali saja, tapi nama kita disebut 10 kali di hadapan malaikat. Bayangkan kalau seandainya antum bersalawat sampai 10 kali, 20 kali, 100 kali, mungkin anda sudah menjadi selebritis langit, karena nama kita akan dikenal oleh malaikat masalahnya. Makanya jangan bakhil mengucapkan salawat. Antum pulang dari sini Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sampai rumah ada berapa kali itu salawat tuh? Nama kita disebut-sebut di langit tuh. 1 kali salawat 10 kali penyebutan. 2 kali salawat 20 kali disebutkan nama kita di langit. 100 kali salawat kalikan saja, berarti nama kita akan disebut-sebut oleh para malaikat dan mereka memuji-muji kita. Ini makna salawat. Kemudian makna salam apa? Makna salam itu juga kita meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan Nabi kita. Menyelamatkan apa maksudnya? Menyelamatkan di dunia agar jasadnya jangan sampai diganggu orang kafir. Karena dahulu ada upaya pengambilan jasad Nabi. Berapa kali itu? Ada orang-orang yang berupaya membuat semacam terowongan, digali dan hampir mendekati kuburan Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan jasad Nabi kita. Sampai hari ini tidak ada yang berhasil. Jadi kita ketika mengatakan wassalam, meminta keselamatan, maksudnya meminta keselamatan kepada Allah. Jasad Nabi kita diselamatkan dari orang-orang kafir. Adapun di akhirat, ya tentu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Nabi kita diselamatkan juga, dan Nabi kita pasti selamat. Ini hanya mimbabi ta'adub saja, adab kita kepada Nabi, meminta kepada Allah agar Nabi kita diselamatkan, walaupun dia sendiri penyelamat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan membawakan syafaatul uzma kepada kita. Itulah makna salawat dan juga makna salam. Karena kita kadang bersalawat tak paham pula maknanya, sehingga akhirnya kurang semangat salawatnya.
Kemudian kalau ada orang yang banyak salawat, kita pula katakan banyak kali salawatnya katanya. Lah antum tak salawat kan? Justru salawat itu penting. Apalagi kalau dalam waktu-waktu doa. Nabi SAW mengatakan, kullu du'ain yud'allahu azza wa jalla bihi mahjubun 'anis sama hatta yusalla 'ala nabi. Semua doa terhalang, tidak akan diijabah. Semua doa terhalang dan tidak akan diijabah Allah Subhanahu wa taala sampai dibacakan salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara adab doa, pertama memuji Allah, yang kedua bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salawat itu salah satu pembuka pintu doa. Maka perbanyaklah salawat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lebih daripada itu dalam hadis Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Ubay ibn Ka'ab itu seorang sahabat yang dikenal pakar dengan Quran. Bahkan satu-satunya sahabat yang disebut namanya di langit. Satu hari Nabi SAW memanggil Ubay ibn Ka'ab di masjid dan mengatakan, ya Ubay, amaranillah an aqra alaika surat al-bayyinah. Wahai Ubay, Allah perintahkan aku untuk membacakan surah al-bayyinah kepadamu. Kemudian Rasul membaca, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Ubay menangis, asammanillahu ya Rasulullah, apakah namaku disebut-sebut di langit wahai Rasul? Apakah Allah menyebut-nyebut namaku wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ya, Allah menyebut-nyebut namamu. Maka Ubay pun menangis. Macam mana orang seperti dia disebut-sebut namanya, pada di sana ada Abu Bakar, Umar, Utsman yang jauh di atas dia. Ya. Lah Ubay ibn Ka'ab ini satu hari bertanya soal salawat kepada Rasul dalam doanya. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sanggup menjadikan seluruh doaku diisi dengan salawat. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, idzan tughfa hammuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau itu kau lakukan wahai Ubay, semua masalahmu akan hilang dan semua dosamu akan diampuni. Jadi kalau antum banyak masalah, banyak salawat, insyaallah masalah itu akan terurai sedikit. Ini yang kedua. Yang ketiga, perbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itulah istighfar. Istighfar itu diambil dari tiga kata, ghain, gha, fa, ra. Ghain, fa dan ra. Ghafara. Apa ghafar itu? Artinya penutup. Jadi kalau dalam dunia peperangan di zaman dulu, biasanya orang itu kan menggunakan baju besi dan helm penutup. Dalam bahasa Arab helm itu disebut mighfar, karena kepalanya tertutup dengan helm. Mighfar itulah helm kepala dalam perang, tameng. Ya. Lah kenapa kemudian istighfar diambil dari mighfar? Makna istighfar itu dua. Pertama, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh dosa dan aib kita ditutup. Sebagaimana kepala tertutup dengan helm, maka ketika kita katakan astagfirullah, astagfirullah, artinya ya Allah, tutuplah dosaku, tutuplah aibku, jangan ada orang yang tahu. Sebab satu aib saja Allah bongkar, malu kita dibuatnya. Siapa yang tidak punya dosa di antara kita? Siapa yang tidak punya aib? Semua orang punya dosa dan aib. Dan dosa dikatakan dosa itu, dalam bahasa Arab dosa itu artinya al-ithmu. Dan Rasul ketika ditanya masalah dosa, apa kata Rasul? Al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa disebut dosa itu artinya sesuatu yang kau sembunyikan,
dan engkau benci kalau diketahui manusia. Itulah dosa. Umpamanya seorang suami selingkuh, dia kan tidak ingin diketahui istrinya kan, karena itu dosa. Itu maksudnya ya. Atau antum menjelek-jelekan orang, kalau bisa yang dijelek-jelekan kita tahu, sebab kalau tahu kita akan dimarahi dia kan. Ya. Jadi dosa itu kalau bisa jangan diketahui orang. Karena kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memuliakan saya, antum masih ngundang saya kemari? Mungkin sebagian antum menghormati sebagian yang lainnya karena dosa kita masih ditutup Allah. Coba kalau setiap dosa ada baunya ikhwan, enggak ada antum yang datang ke sini bau kali Abu Humairah ini katanya. Ya. Ana pun tak mau dekat-dekat antum, antum lebih bau lagi. Kalau setiap dosa ada baunya. Tapi Allah tidak jadikan setiap orang berbuat dosa berbau. Bahkan tidak tampak pun kalau itu orang berbuat dosa. Kenapa? Allah tutup. Allah tutup. Makanya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala satu hari dia ke pasar. Namanya ulama besar Imam Ahmad itu, habis belanja. Murid-muridnya datang dari mana-mana dan mengatakan, ya Imam, sudah kau pulang aja badanmu, kami yang bawa barang-barangmu ini. Apa kata Imam Ahmad? Jangan. Kalian itu menghormati aku, kata Imam Ahmad, karena kalian tidak tahu aibku saja. Kalau kalian tahu aibku, kalian tidak akan mengangkatkan barang-barangku, justru kalian akan mengambil pasir dan meletakkan di atas kepalaku, katanya. Pergi kalian. Lihat. Maka kita melihat, coba ada orang yang dibongkar aibnya, yang tadinya dihormati bisa jatuh. Lihat tokoh-tokoh tuh. Sekali dia mungkin ngomong sesuatu, kemudian tersalah ngomong, kadang viral, dihujat netizen Indonesia lagi, tukang julid kan itu. Hancur dia karirnya. Itu baru satu aib, salah ngomong. Macam mana kalau seluruh aibnya dibongkar Allah Azza wa Jalla, mati berdiri dia. Mau ditaruh di mana muka dia? Malu. Makanya kalau kita mengatakan astagfirullah itu artinya, ya Allah, tutuplah dosa dan aibku, cukuplah antara kita dengan dirimu saja ya Allah. Sebab kau dibongkar masalah besar. Ya. Siapa yang tidak punya aib? Ini mana istighfar yang pertama. Mana istighfar yang kedua, karena kita ini tidak mungkin lepas daripada dosa. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Maka kita meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita ini tidak diazab dan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis yang panjang, hadis tentang hisab yasir, hisab mudah. Jadi nanti pada hari kiamat ada orang yang didatangkan di hadapan Allah di halayak orang ramai, tapi Allah tutupi antara dia dengan manusia. Kemudian Allah mengatakan, ata'rifu dzamba kadza, wahai fulan, bukankah engkau sudah melakukan dosa ini itu, dosa ini itu? Maka orang ini mengatakan, tentu ya Rabb, aku melakukannya. Kemudian Allah mengatakan, kalau begitu, apa yang kau harapkan dari dosamu? Maka orang ini mengatakan, ampunanmu ya Rabb, aku hanya ingin ampunanmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya fulan, laqad satartuka fid dunya wa ghafartu lakal yaum. Dulu engkau di dunia kututup aibmu, sekarang di akhirat ku ampuni dosamu. Itulah makna istighfar. Jadi ketika kita mengatakan astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, artinya ya Allah, tutup aib dan dosaku dan jangan kau azab aib dan dosaku di akhirat. Kan enak permintaannya kan. Antum kira istighfar itu apa? Istighfar itu astagfirullah, astagfirullah gitu saja. Dah ada maknanya di situ. Makanya kalau orang tahu istilah, tahu makna, semangat bacanya. Kayak solawat tadi kan semangat bacanya. Allahumma sholli ala Muhammad 10 kali nama kita disebut-sebut malaikat sana. Di depan Jibril lagi disebut nama kita. Ketemu aja enggak dengan Jibril kita. Tapi nama kita di depan Jibril disebut-sebut Allah, sebayangkan. Enggak apa-apa enggak jadi selebritis Jakarta. Yang penting nama kita menjadi selebritis langit kan lebih mulia.
Ada orang yang tidak dikenal manusia tapi dikenal di tengah-tengah malaikat. Ini yang ketiga, perbanyak istighfar. Karena istighfar ini bisa mengatasi masalah. Semua masalah bisa dengan istighfar. Kata Nabi SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, astagfirullah, 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 dilazimkan sama dia, maka Allah akan jadikan pada setiap kesempitannya kelapangan, pada setiap kegundahannya kebahagiaan, dan dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Dan saya sudah alami, percaya ikhwan, karena saya pernah mengalami. Pernah satu hari ada masalah besar bagi saya itu. Rasanya tidak bisa keluar dari masalah itu, saking pusingnya. Jadi saya teringat hadis ini. Jadi saya baca dari pagi, siang, sore, malam, beberapa hari. Masya Allah, memang betul kata Nabi. Rupanya masalah itu terurai sedikit. Ada benang merah yang kita bisa tarik di situ. Antum bisa coba, ya. Kalau antum ada masalah, banyak istighfar. Itu hati yang sempit itu makin tenang. Lah ketika hati tenang itulah berfikir itulah akhirnya bisa menjernihkan masalah. Sebab kalau hati sempit, otak pula sempit. Macam mana menyelesaikan masalah? Yang ada lari dari masalah, tapi masalah tak mau lari pula tuh. Makanya yakin bahwa istighfar itu bisa menyelesaikan masalah. Di zaman tabi'in ada seorang imam namanya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ada 3 orang yang membawa kesulitan yang berbeda kepada Imam Hasan Al-Basri meminta fatwa. Yang satu mengatakan, ya Imam, aku sudah lama menikah tak punya anak, tolonglah berikan amalan kepadaku. Yang satu mengatakan, ya Imam, desa kami pacekliknya, tidak pernah turun hujan sampai gersang kering kelontang. Kira-kira amalan apa yang bisa menurunkan hujan, katanya. Yang ketiga mengatakan, ya Imam, aku sudah bekerja ngalor ngidul ngetan ngulon bahasanya, ya. Gak kaya-kaya juga, ya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istaghfiru rabbakum. Jawabannya untuk 3 masalah 1, perbanyak istighfar, katanya. Orang-orang mengatakan, ya Imam, masalah kami beda-beda, kenapa jawabannya 1? Suruh istighfar, katanya kan. Maka Hasan Al-Basri menukilkan perkataan Nabi Nuh alaihi salam yang disebutkan dalam Al-Quran surah Nuh itu. Apa kata Hasan Al-Basri? Bukankah Allah yang berfirman dalam surah Nuh, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Nuh berkata kepada kaumnya, perbanyaklah istighfar, ucapkan astaghfirullah, karena banyaknya kalian mengucapkan astaghfirullah itu akan menjadikan apa? Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan hujani kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah akan perbanyak harta dan keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah akan lebatkan hutan-hutan kalian dan Allah akan aliri seluruh sungai-sungai kalian. Lihat, kata Nabi Nuh, dengan memperbanyak istighfar Allah turunkan hujan, Allah perbanyak harta, Allah berikan keturunan. Itulah 3 soalan tadi kan. Ya Imam, saya lama menikah tak punya keturunan. Kata Allah dalam Quran, Allah perbanyak keturunan. Yang satu mengatakan sudah kerja sana sini kok tak kaya-kaya. Istighfar, Allah kasih banyak harta. Yang satu mengatakan, ya Imam, desa kami kering kelontang, tidak ada hujan. Istighfar, Allah turunkan hujan.
3 soalan 1 jawaban namanya. Saya teringat satu cerita syekh. Ada seorang syekh bercerita, dia punya murid. Muridnya miskin, miskin-miskinnya. Saking miskinnya kadang-kadang terkadang syekh yang kasih makan. Gak apa-apa, engkau gak usah kerja, saya kasih makan, tapi kau ngaji di sini, jadi muridku. Lama dia ngaji, tapi tak tahanlah dikasih makan syekh, dikasih ilmu, malu. Sementara dia punya keluarga, dia ingin bantu. Akhirnya sudah beberapa tahun dia resign, dia minta sama syekhnya diizinkan untuk keluar mencari pekerjaan. Akhirnya pergi dia. Adalah sekitar 5-6 tahun atau 7 tahun tidak pernah berjumpa dengan syekh ini. Tiba-tiba kemudian satu hari dia bawa mobil yang sangat mahal sekali harganya, datang bertandang kepada gurunya syekhnya ini. Syekhnya kaget, disangka dia rental. Ini mobil siapa? Rental di mana? Katanya. Enak saja, ini mobilku lah syekh, katanya. Katanya udah 7 tahun kan. Ini baru 1 katanya. Di rumah ada lagi. Kagetlah saya ini. Cemana kok bisa banyak mobilnya itu, di fotokopi apa? Akhirnya dia cerita bahwa dia sudah kaya. Dia ingin bersedekah kepada syekhnya. Jadi syekh ini kan heran. Ini anak murid dia itu tak punya skill kerja. Sudah hilang 7 tahun, 8 tahun, tiba-tiba pulang sudah kaya. Jadi kata syekh ini, apa rahasiamu katanya? Kenapa kau jadi kaya sekarang? Maka dia bercerita, ketika aku keluar dari majelis ini syekh katanya, aku pun pusing kerja, sana kerja susah, sini kerja susah. Aku teringat dengan hadis tentang keutamaan istighfar. Sambil mencari kerja, sambil terus berusaha, setiap hari aku mengucapkan istighfar itu 10.000 kali. 10.000 kali, cemana ngitungnya tuh? Setiap hari 10.000 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Sambil cari kerjaan. Tidak kurang dari setahun katanya, tiba-tiba Allah mudahkan semuanya. Ini kisah nyata, ya. Seorang syekh bercerita, cobalah Ustaz, tahun depan masih miskin, udah takdirnya mungkin antum miskin tuh. Gitu. Tapi bukan, kita walaupun tidak ada cerita kayak gini ikhwan, yakin hadis Nabi itu tidak mungkin, nggak mungkin, mustahil, pasti yakin. Kita harus yakin lah kan, Nabi yang ngomong kok. Dan Allah yang punya kekayaan, kenapa mesti takut? Allah yang punya kekayaan, kita tinggal minta kan sama Allah. Maka perbanyak istighfar. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, jangan tinggalkan sholat duha. Ini juga salah satu sholat yang bisa menyelesaikan banyak masalah. Nabi SAW mengatakan, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun anil munkar sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'ahuma minadh-dhuha, kata Rasul. Ingat bahwa setiap hari, setiap pagi itu kita sebenarnya badan kita itu diharuskan mengeluarkan sedekah. Itu kewajiban kita setiap hari. Badan kita ini harus mengeluarkan sedekah. Dengan cara apa? Dengan memperbanyak tasbih subhanallah, kemudian juga tahmid alhamdulillah, kemudian tahlil la ilaha illallah, kemudian takbir Allahu akbar, kemudian mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran. Pokoknya setiap kita bangun, badan kita dituntut untuk bersedekah. Tetapi kata Rasul, tidak perlu kita lakukan semuanya. Cukup 2 rakaat duha saja, itu mewakili semuanya. Cukup 2 rakaat duha mewakili semuanya. Ikhwan, seafdal-afdalnya sholat duha jam berapa? Ketika anak unta berlarian karena kepanasan. Begitu hadisnya. Artinya sholat duha itu yang paling afdal ketika tanah sudah mulai memanas. Ketika matahari sudah mulai memanas, ya mungkin sekitar antara jam 10 sampai
jam 12 sebelum duhur lah. Itu seafdol-afdolnya waktu duha. Antara jam 10 jam 11. Itu kan panas-panasnya tuh. Ya. Tapi boleh juga sholat duha di awal waktu. Setelah terbit matahari meninggi satu tombak boleh. Tapi kita cerita afdolnya sholat duha. Yang ingin saya katakan, jam 8 sampai jam 12 siang itu waktu orang sibuk-sibuknya bekerja, ikhwan. Yang punya ladang ke ladang, yang punya kantor ke kantor, yang punya perusahaan ke perusahaan, yang cari makan di jalan ya di jalan-jalan kan gitu. Waktu-waktu jam 7 sampai jam 12 itu orang sibuk dunia, ikhwan. Sibuk ya. Yang punya toko buka tokonya macam-macam, karena itu memang waktu-waktunya orang sibuk bekerja. Tapi dari duhur ke atas kan sudah malas biasanya orang. Lah ketika kemudian manusia mereka mengejar dunia dari pagi sampai siang, dan kita tahu bahwa dunia itu melalaikan akhirat, tiba-tiba antum keluar dari kelalaian manusia. Antum keluar ketika di tengah-tengah manusia sedang bekerja mencari dunia, antum keluar. Kemudian sholat duha. Menunjukkan apa? Bahwa kita ini bukan sembarang orang. Bisa keluar dari kelalaian dunia. Di saat manusia mengejar dunia, antum pula mengejar akhirat. Kan terbalik tuh arahnya. Ya. Makanya Imam Ibnul Qayyim sampai membuat kaidah. Siapa yang sanggup keluar dari kelalaian dunia, ketika manusia mengejar dunia, kita pula keluar dari pengejaran dunia dan mengejar akhirat, maka orang itu adalah orang pilihan, dan orang itu adalah orang awabin, orang-orang yang betul-betul ingin kembali kepada Allah. Makanya solat duha ada yang memberi nama sebagai solat awabin, solatnya orang-orang yang taubat, solatnya orang-orang yang berserah diri, itulah solat duha. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, apa kata Nabi SAW dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Ibna Adam, irka' li min awwalin nahar arba'a raka'atin akfika akhirahu. Wahai anak Adam, kata Allah dalam hadis kursi, rukulah untukku, maksudnya salatlah duha untukku di awal siang, cukup 4 rakaat, maka dalam satu hari kucukupkan kehidupan. Makanya kalau orang dulu biasanya mengistilahkan kalau ingin dimudahkan rizkinya jangan tinggalkan duha, kan itu ya. Ya, memang ada riwayatnya. Ini riwayatnya. Hadis kursi. Akfika akhirahu, aku cukupkan sampai akhir sore. Jadi kalau kita memangnya solat duha, kemudian setelah solat duha kita berusaha, maka Allah akan cukupkan kehidupan kita. Ini kan solusi ini. Ya. Makanya bagi orang-orang yang banyak masalah, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah apapun, jangan tinggalkan duha. Insya Allah kita akan tahu akibatnya nanti. Ini yang keempat. Yang kelima, salat malam, tahajud, qiyamul lail. Beda qiyamul lail dengan salat malam. Kalau qiyamul lail itu artinya menghidupkan malam. Menghidupkan malam kan tidak harus sholat. Berwudu, antum namanya bangun tidur berwudu, itu antum berarti qiyamul lail. Walaupun hanya berwudu. Berzikir, baca Quran, tafakur, merenung gitu ya. Itu namanya qiyamul lail. Menghidupkan malam. Tapi kalau tahajud itu disebut sholat malam. Ya, tahajud. Tentu kalau kita bisa menggabungkan semuanya lebih baik lagi. Tapi ingat bahwa tahajud ini adalah solat yang luar biasa. Kenapa? Karena solat ini satu-satunya solat yang akan terhindar dari riya, sum'ah dan takabur. Satu-satunya solat antum terhindar dari semua jenis syirik, hanya tahajud. Macam mana mau riya sama siapa bangun malam-malam? Gelap-gelap lagi sholatnya. Siapa yang mau nampak sama kita? Kecuali antum live kayak gini. Ya. Allahu Akbar, TikTok pula antum nyalain. Kan? Atau Instagram.
atau Facebook. Apa maksudnya? Enggak Ustaz, saya nyontohkan teman-teman. Itu bahasa halusnya. Padahal mau riya tuh. Kita ini susah ya, gara-gara handphone ini akhirnya ibadah kita habis. Coba. Pengen umroh, contoh aja umroh ya kan. Udah mau berangkat selfie, saya sudah di bandara katanya. Kan ya? Nanti di pesawat selfie lagi, alhamdulillah sudah di pesawat. Turun selfie lagi. Sampai di Mekah selfie lagi. Ketemu unta, selfie sama unta. Coba seperti itu. Ya. Kan repot jadinya. Jadi ibadah mulia sudah ngabisin duit coba ya. Hilang, nggak ada apa-apa. Gara-gara handphone itu. Ya nggak seru Ustaz kalau orang nggak tahu saya umroh, ya nggak tahu. Ya memang harusnya seperti itu, ibadah itu disembunyikan kan. Kalau bisa jangan cari travel di sini. Kalau orang sini cari travelnya di Batam sana. Promosi. Jadi orang sini nggak tahu kalau antum umroh kan. Tahu-tahu botak saja. Kata orang sini, kenapa dibotak? Tak adalah gatal kepala kan gitu. Jadi orang nggak tahu kalau kita habis umroh kan. Ini enggak. Sengaja pakai pakaian ihramnya dibawa ke masjid pula coba. Subhanallah. Memang handphone ini buat masalah, tapi solat ini, solat malam, itu solat yang luar biasa. Kenapa? Tidak ada riya di situ. Kalau betul-betul mau menghindar riya itu mungkin. Karena orang lagi tidur, tiba-tiba kemudian kita terbangun kemudian solat malam, apa enggak luar biasa tuh? Ditambah-tambah kalau itu memang dilakukan di sepertiga malam akhir, maka ada hadis Nabi SAW mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi kulli thuluthil laylil akhir wa dhalika kulla laylatin. Faqala Allah azza wa jal, man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa utiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Allah mengatakan, Rasul mengatakan, Allah itu turun pada sepertiga malam akhir, turun sesuai dengan kemuliaannya, keagungannya, tidak sama dengan makhluknya. Allah turun pada setiap sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam Allah turun. Dan setiap malam juga Allah di langit pertama mengatakan kepada kita yang ada di bumi, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku ijabah, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Bayangkan, Allah kasih 3 jawaban pada 3 setiap permintaan kita. Baik, masih melanjutkan kajian yang tersisa. Di antara amalan-amalan yang bisa merubah kehidupan kita, tadi saya sudah sebutkan 5 perkara. Pertama, jaga sholat. Yang kedua, jaga untuk terus lisan kita bersolawat. Yang ketiga, lakukan istighfar terus-terusan. Kemudian yang keempat, jangan tinggalkan sholat duha. Dan yang kelima, sampai di sini tadi, kalau bisa lakukan sholat malam. Karena di sepertiga malam akhir itu Allah turun ke langit dunia dan menawarkan kekuasaannya. Kemudian yang keenam, sering-seringlah mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini bukan kalimat biasa, ikhwan. Kalimat la haula wala quwwata illa billah ini bukan kalimat biasa, ini kalimat luar biasa. Jangan remehkan kalimat ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy, arsy itu makhluk Allah yang sangat besar. Bayangkan kalau seandainya bumi dibandingkan dengan 7 lapis langit. Ibarat Anda datang ke padang pasir, kemudian meletakkan cincin di tengah padang pasir. Bumi itu cincinnya, padang pasir itu langitnya. Kalau seandainya kita gabungkan antara bumi dan langit itu,
kemudian kita bandingkan besarnya dengan kursi Allah, tempat berpijak kedua kaki Allah, kursi Allah, maka sama kita letakkan cincin di tengah padang pasir. Cincin itu langit dan bumi, padang pasir itulah kursinya. Kalau kita gabung tuh kursi, langit, bumi dan alam semesta, dibandingkan dengan besarnya arsy Allah subhanahu wa ta'ala, itu sama dengan cincin dilempar ke padang pasir. Cincin itu ya semua makhluknya, padang pasir itulah arsy-Nya. Bagaimana yang menciptakannya? Allahu Akbar. Allah lebih besar dibandingkan makhluk-makhluknya. Artinya bahwa seluruh alam semesta ini diliputi oleh arsy, karena itu makhluk yang paling besar kan, dan itulah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Lah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy, setelah itu Allah menciptakan apa lagi? Allah ciptakan para malaikat pemikulnya yang disebut dengan hamalatul arsy. Dan Allah menyebutkan jumlahnya berapa? 8. Pemikul arsy itu 8 malaikat. Lah satu hari Nabi SAW diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mensifati malaikat pemikul arsy. Apa kata Rasulullah? Besarnya malaikat pemikul arsy itu, kakinya, kaki malaikat itu menjulang ke bawah sampai ke dasar bumi. Kemudian badannya menjulang ke atas sampai melintasi langit pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, sampai ke kursi, sampai ke sidratil muntaha, sampai ke sorga. Baru setelah sorga, kedua tanduknya memikul arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan Nabi yang menceritakan dan hadisnya sahih, tentu kita tidak akan percaya. Ini menghayal saja, masa ada makhluk seperti itu, kakinya di dasar bumi, kemudian badannya menjulang sampai kedua tanduknya memikul arsy, kan kayak hayal, menghayal kan begitu. Tapi masalahnya hadisnya sahih yang menceritakan Nabi, sami'na wa ata'na, dan itu jumlahnya 8 malaikat. Lah malaikat-malaikat ini saat diciptakan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan, tugas kalian pikul arsy. Ketika malaikat-malaikat pemikul arsy ini melihat arsy, kayaknya tak sanggup. Macam mana saya akan pikul arsy sampai kiamat dibangkitkan? Arsy sebesar itu. Maka malaikat-malaikat pemikul arsy ini meminta uzur bahwa mereka tidak sanggup pemikul arsy. Arsy sebesar ini macam mana mau dipikul? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau begitu ucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya kemudian para malaikat pemikul arsy ini mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, setelah mereka mengucapkan kalimat ini, Allah berikan kekuatan dan mereka pun sanggup memikul arsy sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Dari sini kata para ulama, lihat kalimat la haula wala quwata illa billah ini bisa menjadikan malaikat lemah menjadi kuat. Bahkan ada sebagian para ulama beristimbat, kalimat ini bisa menjadikan kita kuat. Jadi orang yang sakit, ya, mungkin dia sudah ke dokter, sudah ke sana kemari mencari perobatan, cobalah banyak-banyak mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Siapa tahu. Dan jangan coba-coba, artinya yakin bahwa kalimat ini malaikat saja diberikan kekuatan. Berarti kita yang lemah, entah lemah apa saja, coba perbanyak kalimat la haula wala quwata illa. Mudah-mudahan dengan kalimat ini mendatangkan kekuatan bagi kita. Bagi yang kita yang terpuruk ekonominya, susah bangkit, perbanyak la haula wala quwata illa billah, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah kan. Bagi yang terpuruk kesehatannya, bagi yang terpuruk ekonominya, bagi banyak masalah gitu ya, coba perbanyak kalimat ini terus ya. Insyaallah biidznillah. Karena
Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dari simpanan-simpanan sorga? Maka sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, katakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Itulah kanzun min kunuzil jannah. Itulah simpanan di simpanan sorga. Karena orang yang mengucapkan kalimat ini, setan aja nggak akan sanggup melawan kita. Apa kata Rasul ketika menganjurkan kita untuk membaca kalimat ini setiap kita keluar rumah? Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Nabi SAW, idza kharaja min baitihi, apabila seseorang keluar dari rumahnya, faqala, dan dia mengatakan, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, aku tawakal kepada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Apa kata Rasul? Orang seperti ini kufita wa hudita wa wufita. Engkau akan dicukupi, engkau akan diberikan petunjuk, engkau akan dijaga satu hari ini. Kemudian setan yang hendak mengganggunya tiba-tiba menyingkir. Kemudian teman-teman setan mengatakan, kenapa kau tidak ganggu dia? Maka setan yang akan mengganggunya mengatakan, kaifa laka birajulin qad kufiya wa hudiya wa ufiya. Celaka engkau, macam mana aku akan ganggu orang itu sementara orang itu sudah dicukupi Allah, sudah diberikan hidayah oleh Allah, sudah dijaga Allah, aku tidak bisa mengganggunya. Makanya kalau kita membaca la haula wala quwata illa billah dari rumah pagi-pagi ini, antum keluar rumah, entah kerja, entah ke pasar, entah ke kebun, entah kemana, terserahlah, katakan bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka selama satu hari itu tidak akan ada setan yang datang ke kita, tidak ada orang hasad yang hasad kepada kita, tidak ada orang dengki yang dengki kepada kita, tidak ada orang yang menghantar sihir yang hendak menyihir kita, tidak ada setan yang hendak mengganggu kita. Ya. Lah ini kan kekuatan luar biasa. Berarti satu hari itu kita dicukupi oleh Allah, dijaga oleh Allah, bahkan diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Tuh terkadang kalimat-kalimat seperti ini, ikhwan, kalau orang tahu makna dan paham kan enak tuh. Kita amalkan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena ini salah satu solusi hidup masalahnya. Kalau kita banyak masalah, penyakit dan lain sebagainya, maka perbanyaklah haula wala quwata illa billah. Antum kasih ijazah lah biasanya. Kalau ada saudara sakit gitu ya, bisiki saja, perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah, insyaallah sembuh. Tahu-tahu besoknya mati, ya sudah takdirnya. Gimana udah takdir Allah kan? Kita ini ngasih sebab saja kan itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 7, perbanyak kalimat tasbih. Subhanallah, subhanallah, tasbih. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin quttat khatayahu wa in kana mithla zabadil bahri. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi berapa kali? 100 kali dalam satu hari, maka Allah akan hapuskan dosanya walaupun jumlah dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Subhanallah. Siapa yang bisa menghitung buih di lautan? Tidak ada yang bisa. Seandainya kita punya dosa loh sebanyak itu, dengan mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali dalam sehari, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Tentu yang dimaksud di sini dosa kecil. Kalau dosa besar kan tidak bisa digempur dengan tasbih, hanya bisa digempur dengan taubat dan nasuha. Tetapi ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jal, kalimat subhanallah itu kan kalimat ringan kan, semua orang bisa mengucapkannya. Bahkan Rasul yang mengatakan
kalimat ini kalimat ringan. Apa kata Rasul? Kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasul, dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lihat, memberatkan timbangan. Ada seorang syekh bercerita, jadi ada seorang kakek, udah usia ya mungkin 80-90 tahun itu usianya, orang awam, tapi suka ke masjid kakek ini. Entah apa yang mengilhami hatinya, tiba-tiba habis sholat wajib, entah sholat asar atau sholat maghrib gitu ya, tiba-tiba dia mendekat ke imam sholat itu. Imam ini pun kaget karena tidak pernah ada jamaah yang datang bertanya. Kata Pak Imam, ada apa kek? Kata kakek ini begini, Pak Imam, saya ingin tanya, saya kan sudah tua, kasihlah amalan untuk saya, supaya dengan amalan itu aku bisa mendawamkannya dan aku bisa ajak orang lain untuk mengamalkannya. Terdiamlah sang imam ini, tapi akhirnya imam ini ingat hadis ini. Kata imam ini gini, kek, saya ingat hadis Nabi, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca ke ya, kata Rasul, dua kalimat ringan di lisan tapi berat loh dalam timbangan, dicintai Allah lagi. Ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dihafal sama kakek ini, keluar dari masjid ya. Setiap ketemu orang di jalan di stop sama dia, sini. Nabi bersabda dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman. Katakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Setiap ketemu orang dia ngomong begitu. Masuk pasar, teriak di pasar, hei orang pasar, dua kalimat ringan di lisan, dicintai Ar-Rahman, berat dalam timbangan, katakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pokoknya semuanya, keluarganya dikumpulkan. Subhanallah, coba bayangkan. Satu hari kakek ini koma, sakit, udah tua. Sampai satu pekan dia nggak sadar-sadar. Ketika sadar, keluarganya senang, dipegangnya tangan kakek ini. Mulailah kakek ini berkata kepada keluarganya, aina dokter, mana dokter, mana dokter, katanya. Dipanggil dokter, dipegang tangan dokter. Dok, Nabi bersabda dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman. Jangan lupa dok, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Habis itu dia mati. Kakek ini mati dalam ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa enggak berat timbangannya orang itu? Coba antum kayak gitu ketemu orang tuh, sini kan mantap betul. Itu dakwah itu ya. Jadi kalimat tasbih ini bukan sembarang, ini memberatkan timbangan, luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Ucapan subhanallah walhamdulillah ini bisa memenuhi antara langit dan bumi. Pahala yang kita akan dapat itu luar biasa besarnya. Dan ini bisa menenangkan hati, karena tasbih itu artinya kita sedang mensucikan Allah. Sedang mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tercela dan juga dari hal-hal yang bisa menjadikan cacat dan aib bagi Allah Azza wa Jalla. Artinya tasbih itu kita sedang mengagungkan dan mensucikan Allah. Ini kalimat agung. Maka gunakan kalimat ini untuk zikir kita. Umpamanya pas kita naik motor atau naik mobil gitu kan disunahkan kalau turun subhanallah, kalau naik Allahu Akbar, kan begitu. Kita naik mobil nih, turun subhanallah, naik Allahu Akbar.
Itu kata Nabi. Supaya di jalan itu kalaupun Allah takdirkan kecelakaan, ya kita tidak tahu. Namanya orang hidup di jalan, kadang ditabrak, kadang nabrak. Sudah hati-hati pun tetap aja ditabrak. Susah hidup di jalan ini. Kendaraan sudah lengkap, rem bagus, orang pula tak masalah dengan kita. Dia pula nabrak kita. Tapi kalau setiap jalan kita berzikir seperti itu kan, kalau Allah takdirkan mati di jalan pun insya Allah husnul khotimah lah, lagi zikir. Ya. Tapi jangan ditabrak-tabrakan dan jangan nabrakan diri pula kan. Itu bunuh diri namanya. Ya. Ini kalaupun terjadi seperti itu, tapi kan lisan kita berzikir, baca tasbih dan takbir. Kemudian yang nomor 8, di antara amalan-amalan yang bisa merubah hidup kita juga adalah qiraatul Quran. Baca Quran, baca Al-Quran. Saya tuh punya kawan itu di pulau tuh. Dia cerita, dulu usaha saya di pasar itu sulit kali itu. Mau naik, mau apalagi mau buka cabang itu, yang ada aja susah berkembang. Tapi semenjak setiap pagi sebelum kerja itu saya baca Quran. Allah mudahkan usaha saya katanya. Ini mereka orang awam yang ngomong gini, bukan orang ngaji, orang awam yang ngomong gini sama anak tuh. Artinya ya saya percaya saja, karena Al-Quran itu memang berkah, diturunkan oleh Allah untuk keberkahan kan. Dan Al-Quran sendiri adalah syifa bagi obat. Betapa banyak orang-orang yang kemudian membaca Al-Quran ketika dia sudah masuk rumah sakit sana sini, tidak sanggup dokter mengobatinya, akhirnya dia tawasul dengan Al-Quran, akhirnya sembuh. Banyak kok yang seperti itu. Karena Al-Quran itu huda wa rahmah, bahkan wa syifa, dia obatkan itu. Makanya kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, kalau hatimu mati berarti carilah di 3 tempat. Pertama, inda sama'il Quran, ketika mendengar Quran. Kalau tidak ada getar-getar ketika mendengar Quran, matilah hati kita. Tapi kalau musik yang didengar, wow, bergetar hati kita. Bisa berlinang air mata. Kenapa? Musiknya sedih. Persis kehidupan saya dari kecil sampai besar katanya. Ada pula, coba ya kan. Instrumennya kok buat sedih saya. Bisa dia dengar musik meneteskan air mata, bisa dengan musik dia jingkrak-jingkrak, bisa dengan musik dia ketawa-ketawa. Tapi dengan Quran tak ada pengaruh. Berarti hatinya mati itu. Kalau dengar Quran kok biasa-biasa, mati hatinya. Ya summa qasat qulubuhum, hatinya sudah keras. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ini ciri-ciri kalau mendengar Quran kok enggak ada pengaruh, berarti hatimu masalah tuh. Yang kedua, indah majalis dzikri, ketika di majelis dzikir kayak gini ngaji. Ya, kalau dia mau, karena orang kalau biasa ngaji, kawan, dia akan tenang hidup di majelis taklim tuh. Kalau saya ibaratkan itu, kalau kan tangkap ikan, letakkan di akuarium, tenang dia. Memang di situ tempatnya kan. Coba tangkap burung liar, ada burung yang untuk tangkap, masukkan ke sarang. Karena memang bukan di situ tempatnya, ya mau terbang aja dia di sarang itu kan. Kecuali kalau udah lama. Ya. Seperti itulah antum yang biasa ngaji, ya tenang aja, walaupun ngantuk-ngantuk kan gitu. Coba cari kawan yang nggak pernah ngaji, ajak ngaji. Apa pantatnya nggak panas itu? Goyang sana, goyang sini. Kapan selesainya? Kok bisa nyambung lagi? Ini kajian apa ini? Itu nggak, hatinya nggak ada di situ kan. Makanya kalau orang punya hati duduk di majelis taklim, tenang dia di situ. Nah, cari hati anda di situ. Orang kalau terbiasa majelis taklim, insya Allah gitu. Karena memang hatinya di situ. Ataupun indal khalawat, ketika kesendirian kita dengan Allah. Ketika malam kita bangun gitu kan, kita bisa tahajud, kita bisa baca Quran di sepertiga malam, berarti kita ada hati itu. Tapi kalau bangun kencing tidur lagi, dan itu setiap hari seperti itu, tidak bisa kita bangun malam untuk hanya sekedar berzikir saja, berarti hatinya mati itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau di 3 tempat ini tidak berpengaruh, mati hati kalian. Harus diperbaiki. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi baca Quran ini luar biasa. Karena jangankan kita ya, Quran ini kalau dibacakan ke gunung-gunung, bahkan ke langit dan ke bumi itu, mereka bisa bergetar. Allah mengatakan apa? Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal
fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Kami sodorkan amanah Quran ini kepada langit, bumi dan gunung, semua menolaknya karena tahu beratnya. Tapi manusia memegangnya. Artinya ada pengaruh Quran ini kepada langit, bumi dan alam semesta. Bayangkan bangsa jin ketika Nabi SAW pulang dari Taif. Kan Rasul semenjak meninggal Abu Talib, meninggal Khadijah, itu tidak ada backing dakwah. Karena kenapa orang-orang Quraisy tidak berani menyentuh Nabi? Karena ada dua orang ini. Pertama Abu Talib karena pemimpin Arab, yang kedua Khadijah karena wanita mulia, masih menghargai. Tapi ketika dua-duanya meninggal dalam tahun yang sama, yang disebut dengan Amul Hazni, tahun kesedihan, Rasul sudah nggak bisa berdakwah di Mekah, diancam mau dibunuh, dan diancam oleh 18 kabilah, macam-macam kami bunuh. Terpaksa Rasul harus hijrah, mencari areal baru untuk berdakwah. Dia kepikir ke Taif, berangkat dia ke Taif. Sampai di Taif, bukannya diterima penduduk Taif, lebih parah dibandingkan Mekah. Baru datang aja dilempari. Sampai Rasul harus lari 1 mil, dilempari batu, bayangkan. Akhirnya dia sembunyi dengan budaknya. Siapa budaknya? Zaid ibn Harithah, di kebun Mughirah, kebun kurma perbatasan Taif dan Mekah. Mau masuk Mekah tidak bisa, kembali ke Taif dilempari. Akhirnya di kebun kurma itu Nabi SAW sholat subuh. Lah ketika sholat fajar itulah tiba-tiba ada 7 atau 8 jin dari Nasibin, jin-jin dari Yaman, nyasar ke situ, ke kebun kurma Mughirah itu. Ketika Nabi SAW sedang sholat membaca Quran, jin-jin ini mendengarnya. Subhanallah, sekali dengar, jin-jin ini beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini turun ayat surah jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'u nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran. Setelah mendengarkan Al-Quran, qalu sami'na qur'anan ajaba, kami mendengar Quran ini sangat takjub, aman Nabi kami beriman, katanya. Subhanallah, jin sekali mendengar Quran langsung beriman. Terkadang jin lebih baik daripada manusia, kan? Coba antum datang ke orang kafir, bacakan Quran, beriman gak? Yang ada di marah-marah, apa kamu baca-baca Quran di sini? Bahkan Quran bisa mengusir jin, kan? Kalau orang ruqyah tuh bacakan Quran, hilang. Tapi saya pikir baca Quran itu, tadinya saya pikir jin aja yang lari. Orang pun bisa lari kalau dibacakan Quran. Coba antum ke pasar, banyak orang kumpul-kumpul preman, antum baca Quran di situ, apa gak bubar tuh? Oh, rupanya bisa ngusir orang juga Quran tuh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa jangan tinggalkan Quran. Quran itu obat segala sesuatu. Kemudian yang nomor 9, jangan lupakan membaca ayat kursi. Ayat kursi ini jangan dianggap remeh. Ini ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. 30 juz, bayangkan Quran itu. Kalau cerita surat, tidak ada surat yang paling mulia melebihi surah Al-Fatihah. Tapi kalau cerita ayat, tidak ada ayat yang paling mulia dalam Al-Quran melebihi ayat kursi. Melebihi ayat kursi. Ajaib, luar biasa. Kalau kita membedah tafsirnya itu, ayat kursi ini semua bicara tauhid dari awal sampai akhir. Keagungan, tauhid, kemuliaan, dan begitu seterusnya. Bahkan nama dan sifat bagi Allah diulang-ulang dalam ayat ini. Lah ayat ini, satu hari Abu Hurairah radhiyallahu an ditugasi Rasul untuk menjaga pembendaraan zakat di bulan Ramadan. Jadi Abu Hurairah suruh jaga tuh malam-malam, kan ngepul zakat, zakat fitrah, zakat mal, pokoknya zakat lah bulan Ramadan, kan. Lah Abu Hurairah itu jaga tuh pembendaharaan zakatnya, gudangnya. Tiba-tiba ada pencuri, mencuri beras, mencuri gandum atau kurma lah pokoknya, kan, tidak banyak. Dikejar sama Abu Hurairah, pencuri ini ketangkap pula. Tiba-tiba kata pencuri ini, ya Abu Hurairah, aku dengar engkau ini baik,
suka bagi-bagi zakat, kau dipercaya Nabi, tolonglah bebaskan aku kan belum dapat jatah, keluarga lapar, aku juga lapar, aku dia orang susah, keluarga orang susah, biarkan aku ngambil ini, katanya. Akhirnya Abu Hurairah kasihan, dilepas. Besoknya lagi nyuri lagi, dia lagi yang ketangkap. Kemarin kau sudah ngambil, kenapa ngambil lagi? Iya, kurang, ini begini sampai 3 kali. Kata Abu Hurairah, ini ketiga kali tidak mungkinlah pencuri dilepas. Ayo kita menghadap Nabi. Kata pencuri ini gini saja Abu Hurairah, bagaimana kalau ku ajarkan beberapa kalimat? Setelah ku ajarkan beberapa kalimat, lepas diriku. Kata Abu Hurairah, apa kalimat itu? Maka kata orang ini, ya Abu Hurairah, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Kalau engkau hendak beranjak ke pembaringan tidurmu, jangan lupa baca ayat kursi. Kemudian kata orang ini, dia mengatakan, fa innahu lan yazalu ma'aka minallah hafizun wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Kalau engkau baca ayat kursi ini kemudian kau tidur, maka selama tidurmu Allah jaga, enggak ada yang berani mendekatimu, tidak setan, tidak binatang, tidak ada yang berani mendekatimu, dan engkau tidak akan diganggu setan sampai subuh. Akhirnya orang ini pergi, dilepas oleh Abu Hurairah. Esok harinya dia bercerita kepada Nabi. Rupanya Nabi sudah tahu. Nah itulah wahyu. Abu Hurairah, semalam kau tangkap pencuri, kenapa kau lepas? Katanya. Loh, kok Nabi tahu? Kata Abu Hurairah, iya wahai Rasul, masalahnya dia ngajarkan ayat kursi. Kalau saya baca sebelum tidur, saya akan dijaga Allah, setan tidak akan dekat-dekat, katanya. Kata Rasul, Abu Hurairah, yang ngajari semalam kamu itu kamu tahu nggak siapa? Kata Abu Hurairah, tidak tahu. Itu setan, katanya. Setan jadi pencuri. Kagetlah Abu Hurairah, macam mana kok bisa setan? Dan macam mana setan ngajarkan ayat kursi pula? Itu kan mengajarkan kelemahan namanya, mengajarkan kelemahan dirinya kan, itu ya, bahwa dia lemah dengan ayat itu. Kata Nabi SAW, sadaqaka wa huwa kadzub. Khusus masalah ini si setan benar, tapi dia itu pendusta. Yang lain jangan kau benarkan ya, yang ini kau benarkan boleh, katanya. Bayangkan, setan yang ngajari Abu Hurairah, kalau baca ayat kursi kita akan terjaga dari semuanya kan. Baca ayat kursi. Kadang-kadang aneh kita ini, mungkin antum baru pindah rumah atau apa gitu kan, orang-orang awam itu. Kadang-kadang rumahnya angker, menurut dia mungkin angker. Aneh-aneh pula datangkan orang usir jin. Dulu ada di TV itu acara apa tuh? Uka-uka itu apa tuh? Yang tukang nangkap-nangkap jin masukkan ke botol kecap tuh. Kan ada tuh, pakai serban-serban kan. Cemana dia nangkapnya, cemana masukannya. Jin itu berdasarkan Quran, innahum yarak wa kabiluhu min haitsu la tarawna. Mereka dan kabilahnya melihat kita, kita yang tak melihat mereka. Itu nas Quran tuh. Innahum yaraka wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Mereka dan kabilahnya melihat kita, kita tak melihat mereka. Itu nas Quran. Mereka yang lihat, kita yang tidak lihat. Tapi keadilan Allah nanti di akhirat dibalik. Kita yang melihat mereka, mereka tidak melihat kita. Harus adil lah kan begitu. Tapi di dunia mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Macam mana Allah mengatakan kita tidak melihat mereka, bisa pula kita tangkap mereka? Macam mana caranya? Ya, kita bisa nangkap makhluk yang tidak bisa dilihat. Nabi saja kalau bukan karena Jibril ngasih tahu di situ ada jin, Rasul tidak mungkin datang ke situ. Jibril yang kasih tahu, wahai Muhammad, sekelompok jin sudah nunggu di tempat ini, kau ditunggu di sana ngisi ceramah di sana. Maka Rasul ke situ karena Jibril yang kasih tahu. Tiba-tiba antum ceramah di tengah kebun, innal hamdalillah namadu, ngapain antum? Lagi ceramah sama jin. Mana bisa? Ya. Apalagi nangkap-nangkap jin kemudian masuk ke botol ini, coba. Botol mineral. Toto lubang pula kecil. Keluar pula dari situ.
Ini kan sandiwara, sinetron. Tidak ada yang bisa seperti itu. Itu yang bisa hanya orang-orang yang pandai acting saja. Bukan nangkap jin, itu sedang acting orang itu. Nggak bisa. Apa dia tahu jumlah jin di rumah berapa? Nah, sekarang kalau begitu tangkaplah itu jin-jin yang di kamar mandi yang al-khobais dan khobis itu. Yang kita berlindung, Allahumma inni a'udzuka minal khubsi wal khobais. Tangkap tuh. Bisa nggak tuh? Nangkap jin laki-laki dan perempuan tuh yang ada di kamar mandi. Jadi kalau yang masuk laki-laki yang goda perempuan, kalau yang masuk perempuan yang goda laki-laki, yang masuk LGBT ya jinnya LGBT juga lah kan. Artinya bahwa orang-orang ini sedang menghayal sebenarnya, dan orang lain tertipu pula. Sebenarnya kalau kita mengikuti kepada sunnah Nabi sangat ringan. Kalau takut baca ayat kursi kan enak kan gitu ya. Coba simpel Islam itu. Kalau kita kenal sunnah itu paling simpel. Kita lewat nih, kok agak bulu kuduk rinding-rinding kan gitu ya. Apa kata Rasul? Bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Selesai. Ada yang lebih pendek, kepanjangan itu Ustaz. Ada nggak yang lebih pendek? Ada, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kita lewat di sebuah tempat yang menakutkan, Kul bismillah wala tubali. Katakan bismillah dan jangan dipedulikan. Lewat saja, bismillah, lewat. Jangan dipedulikan. Ini enggak, lewat dipedulikan. Kenapa ya goyang-goyang ya? Nah, itu namanya dipedulikan namanya kan? Kenapa kok itu ada ini ya? Nah, itu jangan, kata Rasul, jangan dipedulikan. Ibu-ibu ini kalau di rumah kan, pamannya lampu pula mati, hujan pula deras, rumah pula pinggir kuburan, anjing tetangga pula gonggong. Pas Jumat Kliwon pula, aduh udah stres makinnya. Mau ke kamar mandi mau kencing, takut karena mungkin kurang nggak belajar akidah. Kata Rasulullah, kalau takut ke kamar mandi, ucapkan bismillah, bismillah, masuk kamar mandi, kencing cepat, keluar, masuk ke kamar lagi. Begitu caranya. Dan jangan dipedulikan. Karena setan itu dia akan masuk dalam setiap media yang ada untuk menakut-nakuti kita. Terkadang dia masuk ke gorden, goyang-goyang gordennya. Terkadang masuk ke angin, suara seng pula, ya, bunyi. Terkadang masuk ke bayangan, pohon pula bergoyang-goyang. Itu memang sengaja mereka yang masuk ke situ. Karena setan itu tidak bisa mukul langsung, dia hanya ngasih was-was. Dia menakut-nakuti dari jauh saja. Dibuatnya bayangan, dibuatnya angin, dibuatnya ini. Kadang goyang-goyang, rupanya ada kucingnya di balik itu. Karena takutnya disangka setan. Makanya Rasul mengatakan bismillah wala tubali. Katakan bismillah, jangan pedulikan. Dan jangan bicara. Ngapain pula kemudian di dapur ibu-ibu? Itu siapa itu di luar, saya di dalam. Ngapain pula? Biarkan saja. Ya. Akhirnya kemudian tengok YouTube, macam mana cara ngusir setan. Pokoknya dikasih bawang ini, bawang itu, macam-macam bawang dikeluarkan. Ini kan jadi dunianya kelenik nantinya. Islam itu simple. Bismillah, selesai. Baca ayat kursi, selesai. Baca muawwidzatain, selesai. Apa lagi? Ya. Makanya kalau orang ikut sunnah itu paling enteng, itu paling enak. Ngadapi apa saja ada solusinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ayat kursi ini sebagai solusi juga bagi kehidupan kita. Kalau takut, baca ayat kursi. Kemudian yang nomor 10, ini amalan lakukan. Ini demi kebaikan saya, Anda atau siapapun. Amalan 3 amalan selepas bangun tidur. Ini keajaibannya luar biasa. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam thalatha uqatin alaika lailun tawilun farqud. Kata Nabi SAW, setiap kita tidur, saya, Anda, siapapun, pasti didatangi setan. Untuk apa setan datang ke kita? Mengikat tengkuk kita 3 ikatan. Dan di sini ada dalil bahwa setan itu tidak akan mampu menguasai ubun-ubun. Setan itu hanya bisa menguasai tengkuk. Dalam dunia barat, kalau cerita otak, ada otak kanan, ada otak kiri. Ini menurut orang barat. Tapi menurut Al-Quran, otak itu cuma 2.
otak depan dan otak belakang. Otak depan disebut ubun-ubun nasiyah dan otak belakang disebut tengku qafiyah. Setan tidak bisa menguasai ubun-ubun manusia. Setan itu hanya bisa menguasai otak belakang yang disebut dengan qafiyah atau bahasa kita tengku. Di sini setan akan menguasai kita dengan cara apa? Diikat 3 ikatan setiap tidur kita. Dan setiap kemudian setan mengikat itu, maka setan akan membacakan mantra. Mantranya apa? Lailun tawilun farkud. Tidur. Malam masih panjang. Itu mantranya. Padahal sudah dekat-dekat subuh tuh. Ya. Diikat lagi. Udah azan subuh tuh. Kasih mantra lagi. Tidur. Tidurlah. Malam masih panjang. Padahal dari jam 6 tuh. Ya. Diikat lagi. Nah, itu juga mantranya. Mantranya sederhana. Tidur. Tidur. Itu saja mantranya setan. Ya tidur dia. Tahu-tahu udah matahari sudah terbit. Lihat bagaimana setan itu supaya kita keluar dari waktu yang sangat istimewa. Makanya kata Nabi SAW, kalau kita bangun di sepertiga malam, 1 jam sebelum subuh, apa yang harus kita lakukan? Fa idza staiqadha fadzakarallah. Kalau kita bangun, anggaplah jam 4 atau jam 3, kemudian kita ingat Allah, berzikir setelah bangun daripada tidur, alhamdulillahilladzi ba'dam ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Hilang 1 ikatan. Kemudian kita beranjak dari tempat tidur, langsung ambil wudu, hilang 2 ikatan. Kemudian setelah kita berwudu langsung sholat, entah sholat tahajud atau sholat subuh, hilang 3 ikatan. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, kalau ini terjadi, fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Kalau antum melakukan seperti itu, bangun jam 4, berzikir, berwudu, sholat, maka setelah subuh jiwa kita akan dibersihkan Allah, sehingga kita tidak akan mengalami masalah-masalah yang kelam 1 hari itu, dan kita akan semangat hidup dan tahu apa yang ditatap ke depan. Tapi kalau tidak dilakukan, bablas subuhnya, nggak sholat sama sekali, maka jiwanya akan dipurukkan dan akan didatangkan berbagai macam masalah yang ia tidak tahu dari mana masalah itu datang. Tahu-tahu ada masalah aja banyak, kan masalah jadinya. Makanya ikhwan, kalau orang itu sholat malam ya, bangun tengah malam sholat malam, walaupun umpamanya 3 jam dia sholat malam, tetapi kemudian ngantuk-ngantuk habis subuh itu, hidupnya semangat, tidak loyo kan. Tapi ada orang yang anggaplah tidur jam 1, bangun jam 9 gitu kan, itu rasanya badan tuh sakit-sakit itu, masih lemas, masih ngantuan, padahal sudah lama dia tidur kan. Lah disitulah letaknya kenapa Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau hidup kita ingin terarah, lakukan 3 perkara. Berzikir setelah bangun dari tidur, berwudu, sholat. Saya nggak bisa bayangkan coba orang yang nggak pernah sholat subuh, sementara setiap malam setan ikat 3 ikatan. Itu kalau 10 hari tak sholat subuh, 3 ikatan kali 10 udah berapa tuh? Apa nggak ruwet itu di tengkuknya ikatan setan tuh? Cemana dia berfikirnya coba. Nah ini kalau ingin menatap hidup, lakukan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya waktu 8:30. Masih banyak sebenarnya ya, tapi tidak apa-apalah ya. Insyaallah kita kajian di lain kesempatan. Kayaknya malam ini tidak ada tanya jawab nih ya, 8:30 karena ada keperluan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.